Ayu, kau tidak mungkin meraih bintang. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Nenek Rana Runting! Ayu! Ayu! Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kalagemet, Raja Majapahit yang kedua. Bukan lagi Raja Majapahit. Akulah raja. Akulah yang berkuasa. Ayo, obrak-abrik desa Ganding. Angkap Jayanegara. Angkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-20 dengan judul Akhir Perjalanan Seorang Durjana. Dalam seri ke-593 ini didukung oleh para pemain Idris Apandi sebagai Ramapati, Eli Burhan sebagai Nyai Ramapati, Salman sebagai laki-laki hutan, Chandra Arga sebagai Diwa Santa, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Suasana dalam gua benar-benar sunyi lengang. Ramapati terbangun dari tidurnya karena ia bertemu dengan Lembu Sora dalam mimpinya. Lembu Sora berwujud 9 sosok, menuding ke arah Ramapati. Istri Ramapati mencoba menasihati suaminya, namun suaminya tidak juga memperdulikannya. Kini Ramapati menyebut nama-nama punggawa kerajaan yang sangat diakrabinya. Lembu Sora, Ranggalawe, dan masih banyak lagi orang-orang yang aku singkirkan. Dan terakhir kali adalah Adinambi. Mengapa nasibmu bisa seperti ini, Sang Ramapati? Penyesalan akan datang setelah semuanya terjadi, Kakang. Sudah berulang kali kukatakan bahwa saat ini kau harus menerima kenyataan pahit.
Barangkali Dewata Agung memang memberimu ganjaran seperti ini. Ganjaran? Ya. Jangan sebut lagi bahwa penderitaanku ini adalah ganjaran dari Dewata Agung. Dewata Agung selalu memberiku yang terbaik, seperti halnya yang kualami saat aku duduk sebagai Patih Hamangkubumi. Apakah dalam keadaan seperti ini Kakang Ramapati masih akan memikirkan sisi lain dari Majapahit? Barangkali begitu. Barangkali itu hanyalah sebuah lingkaran setan yang merayapi angan-angan Kakang Ramapati. Sudahlah Kakang, malam semakin dingin. Baiklah Nyai, dekaplah aku erat-erat. Jangan kau lepaskan aku. Kakang Ramapati, mengapa kau selalu bersikap seperti anak kecil? Sedang kau adalah seorang Patih Hamangkubumi. Tapi akulah satu-satunya orang yang berarti dalam hidupmu, Kakang. Oh, Dewata yang agung, berilah kekuatan pada diri Kakang Ramapati. Nyai Ramapati menangis sedih, memikirkan nasib suaminya. Dia mengelus-elus rambutnya yang sudah beruban. Nyai Ramapati seakan teringat masa pacaran dulu, tapi segera saja ingatan itu ia kibaskan. Dia menyadari bahwa sekarang dia sedang mengalami penderitaan batin. Sementara Ramapati terus hanyut dalam perasaannya sendiri. Kini yang hadir dalam angan-angan Ramapati bukanlah Lembu Sora, melainkan Patih Nambi yang mengungkit-ungkit cara keji Ramapati saat menjatuhkan hukuman pada Lembu Sora. Kakang Ramapati, ingatlah akan kekejamanmu dulu. Saat kau hendak menjatuhkan hukuman kepada Adi Lembu Sora, kau hendak mencurahkan cairan timah panas ke dalam mulutnya. Ingatlah itu, Kakang Ramapati. Maka aku datang bersama dendam, bukan dendam pribadiku, tapi dendam orang-orang Ramaja. Dendam orang-orang Majapahit yang kau bohongi. Ayo Ramapati, mau kemana kau, Kakang Ramapati? Tidak. Kau menjadi hantu. Tidak, jangan ambil nyawaku. Tidak. Ramapati kemudian keluar dari goa. Nyai Ramapati mencoba mengejarnya, namun Ramapati segera menghilang dari penglihatannya. Sementara Nyai Ramapati menjadi kalut menghadapi hal itu. Dia kemudian tergopoh-gopoh membangunkan laki-laki hutan yang tengah tertidur pulas. Liman bangun, Liman. Cari Kakang Ramapati. Cari dia. Dia pergi. Dia seperti orang ketakutan, Liman. Ada apa, Nyai? Kakang Ramapati pergi, Liman. Siapa Kakang Ramapati itu, Nyai? Kakang Resi. Ya, Resi Kalpadruma. Cepat kau susul, Liman. Resi Kalpadruma. Baiklah, Nyai, baik. Kita lewat sini saja, Liman. Liman atau laki-laki hutan itu
terus mengikuti jejak Nyai Ramapati. Namun dia tidak juga menemukan jejak Ramapati. Sementara suasana malam benar-benar semakin pekat. Ramapati bagaikan orang ketakutan. Kini dia tersesat arah. Malam semakin seram. Benarkah Adinambi yang mengejar-ngejarku? Bagaimana mungkin nyawa itu kembali hidup lagi? Nyai, carilah aku, Nyai. Aku takut. Malam ini gelap sekali, Nyai. Kakang Ramapati, kulihat matamu mendelik ketakutan. Kata-katamu seperti anak kecil, merengek-rengek minta dikasihan. Kenapa kau tidak ingat dengan setiap ucapanmu, Kakang? Kata-kata yang pernah kau obral kepada bawahanmu untuk memperoleh apa yang kau cari. Nah, kinilah saatnya. Kau memetik hasilnya, Kakang. Ayo, jangan lari. Jangan lari kau, Kakang Ramapati. Oh ya, jangan kau datang padaku. Kau sudah mati. Nyawamu tidak bisa kembali lagi. Pergilah kau setan Nambi, pergi. Iya, aku akan pergi dengan syarat. Orang bernama Ramapati harus enyah dari bumi Majapahit. Kaulah yang membuat mahkota Mayangkara. Tidak mungkin aku harus berteriak-teriak memanggil istriku saat malam seperti ini. Apa yang harus kulakukan? Oh nasib, mengapa aku harus melakukan semuanya itu? Tidak, besok pagi saja aku akan kembali ke goa. Malam ini aku harus bersembunyi di bawah batu kerobong ini. Oh, iya, lumayan untuk sembunyi. Ramapati segera bersembunyi di batu kerowong. Hingga pagi hari, Ramapati belum juga terbangun. Sementara itu, laki-laki hutan dan Nyai Ramapati masih tengah membicarakan kepergian Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sudah, Nyai. Jangan menangis. Kau bisa saja berkata seperti itu. Karena kau tidak mengalaminya, Liman. Kau biasa hidup dengan keadaan binatang-binatang liar di hutan. Aku khawatir akan keselamatan Kakang Ramapati. Nyai, aku sudah mencarinya ke sana kemari. Tapi tidak juga kutemukan Resi Kalpadruma itu. Lima. Bagaimana, Nyai? Aku akan kembali ke goa. Kau yang cari, Liman. Aku sudah capek. Jangan begitu kalau kau capek. Kau di sini saja. Aku akan cari Resi Kalpadruma. Bagaimana, Nyai? Kau berjanji akan mencarikan
Kakang Ramapati. Ya, akan kutemukan Resi Ramapati. Maksudku, Resi Kalpadruma. Hati-hati, Liman. Aku membutuhkan pertolonganmu. Capek sekali. Padahal aku sudah sampai di pinggiran hutan. Tapi tidak kutemukan Resi Kalpadruma. Aku seperti melihat kelebat seseorang. Di sana. Gerakanmu seperti binatang hutan. Siapa kau? Tiba-tiba menghadangku. Tidak tahu sopan. Dasar orang hutan. Namaku Liman. Liman. Liman artinya gajah. Sejak dulu Liman maknanya gajah. Tapi apa maksudmu menghalangi perjalananku? Tunggu dulu. Kau belum menyebutkan namamu, ha? Cepat katakan, ayo cepat katakan. Namaku Dewa Santa. Aku dari golongan Sudra. Salah satu dari sekian kaula Majapahit yang benci dengan orang bernama Ramapati. Ramapati. Apakah aku tidak salah dengar? Bukankah orang yang bernama Ramapati atau Resi Kalpadruma adalah punggawa keraton? Aku malah akan diangkat menjadi prajurit di Majapahit. Jadi kau bertemu dengan orang bernama Resi Kalpadruma. Di mana orang itu berada? Aku sedang mencarinya. Aku telah berbuat jasa padanya. Liman, jangan sekali-sekali kau bergaul dengan orang bernama Ramapati. Orang itu adalah buronan kerajaan. Dia adalah durjana negara. Aku ini merasa terhina dengan kata-katamu itu. Ayo, pergilah kau dari sini. Siapapun Resi Kalpadruma, dia adalah orang yang menjanjikan aku sebagai prajurit. Liman, aku bertanya, di mana orang itu berada? Ayo, cepat tunjukkan, di mana singa ompong itu bersembunyi. Sudah kukatakan, bahwa aku juga mencarinya. Sekarang aku tahu, pastilah kau yang membunuh Resi Kalpadruma, ya? Kurang ajar sekali kau menuduhku. Ayo, terus terang saja. Kaulah yang mengetahui Resi Keparat itu bersembunyi. Aku tidak sabaran lagi menghadapi orang sepertimu. Tenaganya memang luar biasa. Baik, aku harus hati-hati menghadapinya. Sekali kepalamu berhasil kutangkap, akan kupuntir kepalamu dan kubuang tubuhmu di dasar jurang sana. Awas! Dewa Santa terus berusaha menghindar. Dia terpojok oleh serangan laki-laki hutan itu, sementara serangannya kian membabi buta.
Hanya dengan 2 gebrakan, laki-laki itu berhasil meraih pundak Dewa Santa, lalu kemudian mengangkat Dewa Santa dan melemparkannya jauh-jauh. Tubuh Dewa Santa tak bergerak-gerak lagi. Dia hanya bisa menahan rasa sakit yang dalam. Namun dia segera waspada akan gerakan laki-laki hutan itu. Begitu laki-laki itu mendekat, Dewa Santa segera mencabut sebilah pisau dan menghunjamkannya ke arah lambung laki-laki hutan itu berkali-kali. Kau licik. Awas kau. Terimalah tendanganku. Rasakan pisauku ini. Wih, biarpun tenagamu sebesar gajah, nyatanya kau mampus juga dengan sebilah pisauku ini. Sebentar lagi, kau akan menjadi santapan burung gagak. Itulah orang yang mengikuti jejak Ramapati. Laki-laki hutan itu tewas di tangan Dewa Santa. Dewa Santa kemudian melanjutkan perjalanan. Sementara itu Ramapati menempuh perjalanan dengan tenaga yang semakin lemah. Jalannya pun terus tersarup-sarup. Ramapati mencoba mencari jalan menuju kembali ke goa. Namun apa yang dilakukannya justru membuatnya jauh semakin tersesat. Benarkah aku melihat potongan tangan manusia? Iya. Rupanya ini potongan abdiku bernama Kakatang. Menyedihkan sekali. Aku benar-benar ingat akan ciri-ciri ini. Bahwa lenganmu ada cacatnya sepanjang 1 jengkal. Dia pasti tewas oleh prajurit Majapahit. Begitukah nasibmu, Kakatang? Barangkali kau memang pantas jadi santapan serigala hutan karena kau tidak setia terhadap gustimu ini. Nafasku semakin ngos-ngosan. Ya, aku harus meneruskan perjalanan. Persetan dengan Kakatang. Nyai! Nyai! Carilah suamimu yang malang ini. Aku tak bisa hidup tanpa kau berada di sampingku, Nyai. Tidak begitu jauh dari tempat Ramapati menemukan lengan Kakatang. Rupanya Nyai Ramapati pun menemukan mayat Kakatang dan Balabur dalam keadaan yang mengerikan. Kakatang. Iya. Aku masih bisa mengenali bentuk mukamu. Barangkali kau tertangkap oleh prajurit Majapahit. Lalu kau diikat di bawah pohon. Akhirnya menjadi santapan serigala hutan dan burung gagak. Kakatang dan Balabur. Aku tidak kuasa melihat nasibmu yang malang seperti ini. Tidak. Benarkah kau laki-laki hutan yang perkasa itu? Tubuhmu dicampakkan dengan lambung berlumuran darah. Siapa yang telah membunuhmu, Liman? Mengapa orang-orang yang bermaksud baik kepada Kakang Ramapati harus mati secara mengejutkan? Oh, Dewata Agung. Barangkali juga merupakan ganjaran
Akibat perbuatan Kakang Ramapati semasa Kakang Ramapati berkuasa. Aku mendengar derap kuda memasuki hutan ini. Aku harus segera bersembunyi di balik semak belukar. Nyai Ramapati buru-buru menyembunyikan dirinya di balik semak belukar. Derap kuda semakin lama semakin dekat. Mereka rupanya adalah Rakuti dan Rasemi. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nyai Ramapati benar-benar ketakutan ketika mengetahui Rakuti dan Rasemilah yang menunggang kuda dan melintas di depannya. Untung saja keduanya tidak mengetahui persembunyian Nyai Ramapati itu. Dengan perasaan lega, meski dengan hati sedih, Nyai Ramapati terus mencari suaminya yang malang. Sementara itu, Ramapati terus berjalan menyusuri hutan belantara dalam keadaan yang makin memprihatinkan. Pohon yang rindang ini cukup menyejukkan. Tapi dia tidak akan pernah tahu di mana istriku berada. Sedang aku tersesat semakin jauh. Hutan belantara ini telah menyesatkan Sang Ramapati. Aku ingin segera dunia ini segera dijungkir balikan saja. Tapi, Nyai, aku harus selalu bersamamu. Kau yang selalu memberiku peringatan kalau aku lupa. Tapi aku tidak mau mendengarkan kata-katamu. Kakang Ramapati, menurut ajaran para suci, menurut wejangan leluhur yang pernah mendalami hakikat hidup, orang hidup tidak akan pernah keluar dari ladang karmanya masing-masing. Setiap tarikan nafas kita adalah karma. Setiap gerakan tubuh kita adalah hukum pikiran manusia. Nyai, apakah dalam keadaan seperti ini aku harus menyadari apa itu karma? Aku tidak ingin lagi kau mengucapkan kata-kata itu lagi. Yang kuharap darimu sekarang ini adalah membawakan makanan untukku. Hanya itu. Aduh, aku lapar sekali, Nyai. Aku capek, Nyai. Angin terus saja menghembus ke arah dedaunan. Sementara Ramapati hanya merengek-rengek mencari istrinya. Dia berharap agar istrinya tiba membawa beberapa makanan dan air minum. Kaki Ramapati terus bergerak. Ujung kakinya tiba-tiba saja menyentuh benda lunak. Dia menduga buah yang jatuh dari pohon dan hampir busuk itu masih enak dimakan. Harum sekali bau buah ini. Warnanya merah, tapi hampir busuk. Tidak apa. Barangkali buah yang bau harumnya ini akan membuatku segar. Semoga saja Dewata Agung memberiku kekuatan melalui buah ini. Ampun, Gusti Ramapati. Gusti jangan memakan buah rasa mala. Buah rasa mala memang harum baunya. Namun, Gusti, buah itu beracun. Ya, buah rasa mala. Kakatang pernah mengatakan kalau buah rasa mala harum baunya, tapi bisa menyebabkan kematian sebab buah rasa mengandung racun. Buah rasa mala itu akan mencabut nyawaku. Lebih baik
Aku harus mencari buah yang lain saja. Lagi-lagi istriku tidak pernah memikirkan nasibku. Ternyata pohon ini cukup besar. Buahnya pun bergantungan. Iya, aku harus memanjatnya. Tapi pohonnya sangat besar. Bagaimana mungkin aku bisa memanjatnya? Bisa-bisa aku jatuh. Aku bisa sekarat dan tubuhku disantap serigala. Serigala hutan seperti nasi balapur dan kakatang. Iya, tapi akan ku coba dulu. Ramapati mencoba memanjat pohon rasa matra, namun tidak juga berhasil. Dia sering terjatuh pada saat memanjat, karena pohon rasa matra terlalu besar. Akhirnya sang Ramapati terpaksa memunguti buah busuk yang berserakan di tanah. Asam. Tetapi lumayan juga untuk mengganjal perut. Pahit. Rasanya. Isinya tertelan. Bagaimana? Saat Ramapati sedang memakan buah, biji buah rasa matra termakan juga olehnya. Hingga dia menjadi sukar bernapas. Dia menangis seperti anak kecil. Sementara itu dia tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukannya sejak tadi diperhatikan oleh sepasang mata dari jarak yang tidak begitu jauh. Ramapati terus berusaha mengeluarkan biji buah yang tertelan. Kemudian dia pun berhasil mengeluarkan biji buah itu. Kemudian Ramapati mencoba lagi memungut buah yang lain. Namun tiba-tiba dia menjadi terkejut, sebab buah yang akan diambilnya tiba-tiba diinjak oleh seseorang. Dewa Santa. Aku gembira sekali kau yang datang, Dewa Santa. Aku yakin kau membawa makanan untukku. Kali ini, aku tidak membawa makanan untukmu. Kenapa, Dewa Santa? Aku benar-benar lapar. Aku butuh makanan, Dewa Santa. Buah busuk tidak pantas dimakan oleh seorang punggawa kerajaan. Dewa Santa, kata resi, orang yang sudah dalam pengetahuannya mengenai ilmu luhur, maka dia akan memakan apa saja yang jatuh dari atas selama barang itu tidak membuat dirinya celaka. Biarpun aku dari golongan Sudra, aku tahu apa yang biasa diperbuat oleh seorang resi. Baiklah kalau begitu. Tapi apakah kau tahu di mana istriku sekarang ini? Sebab aku dan istriku berpisah karena tersesat jalan. Barangkali itulah yang pantas kau jalani, Resi Kalpadruma. Itulah yang terbaik bagi dirimu. Aku tahu siapa Resi Kalpadruma. Tapi dengar, aku ingin tahu dari pengakuanmu. Siapa kau ini sebenarnya? Apa pula maksudmu menyamar sebagai Resi Kalpadruma? Dewa Santa, bukankah sudah kukatakan Kalpadruma adalah sebuah harapan? Harapan tai kerbau. Aduh. Hayo, cepat katakan. Siapa Resi Kalpadruma itu? Aku ingin mendengar dari pengakuanmu. Dewa Santa, mengapa kau berkata begitu kasar padaku? Orang sepertimu masih saja minta dihormati. Cepat katakan.
Baiklah Dewa Santa, ku bernama Resi Kalpadruma. Begini sejarah hidupku Dewa Santa. Sang Ramapati segera menceritakan kepada Dewa Santa siapa sebenarnya Resi Kalpadruma. Banyak hal mengenai pribadi Kalpadruma yang diungkapkannya pada Dewa Santa. Mendengar cerita Ramapati, mata Dewa Santa berubah menjadi merah, seperti ada kekuatan jahat yang menghinggapi dirinya. Yang ada dalam penglihatan Dewa Santa sekarang ini bukanlah Ramapati, tetapi benda busuk yang menjijikkan. Ramapati. Ramapati. Dewa Santa, mengapa kau berubah? Ramapati. Aku bukan lagi melihat wajah seorang Ramapati, tapi aku melihat kotoran manusia yang sudah berhari-hari dalam keadaan basah. Biarpun aku dari kaum Sudra, aku tidak mau menjadi korban. Aku tidak mau menjadi korban Ramapati. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Jari-jari Dewa Santa bagaikan jari-jari setan. Tangan itu menjambak rambut Ramapati. Rambut itu kemudian jebol dalam genggaman Dewa Santa. Ramapati, jangan lari. Kemanapun kau lari, akan kukejar kau. Kau tidak akan pernah bisa lari dari hadapanku, Ramapati. Barangkali nasibmu akan berakhir di tangan seorang Sudra. Aku adalah Kaula Majapahit yang pernah kau hianati dengan janji-janji muluk. Bukan aku saja, melainkan dari sekian ribu Kaula Majapahit telah kau jajali kata-kata manis. Tapi di balik itu, apa kenyataannya sekarang? Barangkali nasibmu memang harus mampus dari tangan seorang Sudra. Ampun Dewa Santa, jangan lakukan itu padaku, ampun. Aku tidak akan pernah memberi ampun kepada orang bernama Ramapati. Ini dendam seluruh Kaula Majapahit berada dalam tanganku. Biarpun kau merengek-rengek, aku akan tetap membunuhmu. Aduh. Jangan Dewa Santa, jangan sakiti aku. Aku lapar, perutku perih, aku belum makan Dewa Santa. Inilah makanan yang kau harapkan, Ramapati. Aduh, perutku sakit, tambah sakit. Aduh, kepalaku berkunang-kunang. Merengek-rengeklah kau sekarang, Ramapati. Sekarang rasakan lagi. Seluruh rambut makan kucabuti. Ampun. Ramapati terus dihajar oleh Dewa Santa. Sementara itu, Nyai Ramapati seperti merasakan penderitaan Ramapati. Kini Nyai Ramapati kakinya tersandung-sandung, dan akhirnya dia terperosok ke sebuah lubang. Kakang! Aku terperosok. Kakiku seperti patah. Tidak. Barangkali saja hanya salah urat. Kakang Ramapati, apa yang kau alami sekarang ini? Apakah semua yang kau alami adalah tanda buruk bagimu, Kakang? Oh Dewata Agung, berikanlah keselamatan pada Kakang Ramapati. Dia memang terlalu besar dosanya kepada Kaula Majapahit. Tapi aku tahu bahwa Dewata adalah Maha Pengampun. Nyai Ramapati mencoba bangkit. Dia kemudian meneruskan perjalanannya, meski kakinya terasa sakit. Sementara itu,
Rakuti dan Rasmi telah berada di depan mulut goa yang pernah ditempati oleh Ramapati dan istrinya. Aku tidak menemukan Gusti Ramapati. Barangkali singa ompong itu telah melarikan diri. Iya. Atau barangkali sudah bunuh diri Rasmi. Rakuti, bagaimana mungkin seperti Gusti Ramapati itu bunuh diri? Dia bekas pati. Tidak mungkin dia melakukan itu, Rakuti. Semuanya bisa saja terjadi. Dalam keadaan terjepit, seseorang akan melakukan apa saja selama hal itu dianggapnya baik. Baiklah, kalau kau menganggapnya begitu, itu anggapanmu, Rakuti. Ini hanya dugaan, Rasmi. Bagaimana kalau kita cari keparat ompong itu di tempat lain? Ya, memang seharusnya begitu, Rakuti. Sebab buronan Majapahit sudah tidak ada lagi di goa ini. Ayo, Rakuti. Kita akan melintasi semak belukar yang lain, Rasmi. Rakuti dan Rasmi segera melecut kudanya. Keduanya bagaikan kesetanan menggebrak kuda itu. Padang ilalang lebat diterabasnya. Kuda mereka bagaikan menyapu kilalang liar. Sementara itu, Dewa Santa masih menghadapi Ramapati yang merengek-rengek minta diampuni. Darah hitam kini sudah mulai keluar dari kepala Ramapati. Ramapati merabanya perlahan. Darah, jangan. Sudah, aku ingin hidup. Jangan bunuh aku, Dewa Santa. Ampunilah aku. Ramapati, beberapa bulan yang lalu, kau bisa saja membunuh setiap kaula Majapahit dengan mudahnya. 1000 kaula bisa kau bunuh dalam sekejap dengan mengerahkan beberapa prajurit. Tapi sekarang, justru aku akan membuat kematian yang mengerikan. Akulah wakil seluruh kaula Majapahit yang menaruh dendam kepadamu. Ayo bangun! Aduh, nanti dulu. Jangan. Sakit, Dewa Santa. Jangan kau bunuh aku dengan pisau itu, jangan. Aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan, Ramapati. Kini. Lambungku kau tusuk dengan pisau itu, Dewa Santa. Jangan kau bunuh aku, Dewa Santa. Ampun. Dewa Santa tidak merasa iba mendengar rengekan Ramapati. Seakan-akan dendam dari sekian banyak kaula Majapahit tertuang semua dalam benaknya. Saat Ramapati minta diampuni, Dewa Santa segera menikam leher Ramapati. Ramapati pun tersungkur. Dewa Santa, mengapa kau tidak sekalian membunuhku? Mengapa kau tidak menghujamkan pisau itu berkali-kali ke arah leherku? Barangkali mukamu itu pantas untuk tempat ludahku, Ramapati. Aku tidak akan membunuhmu sekaligus, tapi aku akan membunuhmu secara perlahan-lahan. Lihatlah, angkal telapak kakiku inilah yang akan menginjak-injak mukamu, Ramapati. Ampun, Dewa Santa. Aku minta hidup. Ramapati jatuh tersungkur, nafasnya tinggal kembang kempis. Dewa Santa kemudian menginjak tubuhnya. Dan setelah itu, Dewa Santa menampung air kencingnya dalam sebuah tempurung. Jangan, Dewa Santa. Jangan lakukan itu. Jangan kau siramkan air kencing itu ke mukaku. Jangan. Ramapati, setiap orang yang mendengar nama Ramapati akan benci 7 turunan. Ingat, Ramapati,
Itu hanya mendengar namamu saja, belum lagi perbuatanmu. Nah, apa saja yang diperbuat oleh manusia bermula dari niat, kedua dari kata-katanya, dan sumber malapetaka Majapahit bermula dari mulut Ramapati. Air dalam tempurung inilah yang akan menjadi minuman terakhirmu, Ramapati. Dewa Santa tertawa lebar saat mengangkat tempurung berisi air kencingnya yang siap dituangkan ke dalam mulut Ramapati. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.